Saya dengar double. Bagus kok, jangan turun lah. Ya, jadi kita harus nanti. Saya itu nggak masalahin mau oneness, mau Tritunggal. Bagi saya semua doktrin ada salah. Oneness ada benar, Tritunggal juga ada benar. Nah, makanya saya hanya berusaha meluruskan Oneness dan Tritunggal. Karena Tritunggal, kelompok Justin, semua bom-bom Sopiatul itu juga doketisme. Kalau Tritunggal itu di mana logika? Doketisme karena Dwinatur membuat mereka jadi doketisme juga. Karena ada tunggu dulu sebentar, saya jelasin dulu. Yang masuk neraka itu para pengajar. Kalau yang umat biasa mah nggak ada salah, nggak dituntut yang tinggi-tinggi. Justru pengajar itu bahaya karena Tuhan Yesus menuntut yang tinggi-tinggi. Karena para pengajar itu bisa menjadi malaikat, bisa menjadi iblis. Pengajaran mereka. Jadi seringkali saya masuk ke Justin, saya bilang kalian juga pengajar apa bukan ini logika? Saya bukan, saya cuma anak TK sekolah minggu. Jadi saya nggak dituntut, saya pasti masuk. Itu hanya sharing, tukar pikiran. Nah, kalau tukar pikiran itu nggak masalah. Biasanya pengajar loh itu begitu. Enggak, tukar pikiran. Karena saya kan tukar pikiran, saya nggak pernah. Orang menganggap saya guru, ya itu masalah mereka. Kesalahan mereka sendiri, saya nggak pernah bilang guru, saya hanya sharing tukar pikiran, gitu. Jadi mereka itu Justin, Erben semua itu doketisme. Doketisme, ya. Kenapa? Kalian dengar Oneness supaya gampang melawan mereka. Makanya kalau saya masuk ke Komal Justin. Berarti kamu lagi ngajar ini Bang Logika, kamu mau ngajarin kami kan? Bukan mengajar, hanya mau sharing. Barusan bilang supaya gampang. Ya supaya gampang itu karena saya kita nih. Kalau supaya gampang karena saya sudah pengalaman, jadi tahu gitu sharing. Berarti kamu takut bertanggung jawab dengan pengajaranmu Logika. Iya, guru kan dituntut yang tinggi. Saya nggak mau gara-gara saya bukan guru nanti jadi guru. Terus kenapa kau ngajarin kami? Bukan ngajarin, sharing pengalaman. Saya masuk. Supaya kalian bisa lawan mereka, berarti kan kamu ngajarin kami. Iya, tunggu dulu. Sebetulnya mereka itu sama seperti kalian. 99% sama. Yang bedanya 1% apa? Bapa bukan Yesus, itu aja bedanya. Mereka itu sama. Doketisme, kenapa? Karena Dwinatur, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu nggak bisa mati di salib. Nggak bisa menjadi hamba terkutuk najis, nggak bisa. Apalagi bagi Tritunggal itu menjadi masalah. Karena sudah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu dong. Kan lagi sharing. Bener ini, nggak boleh dipotong soalnya. Oke. Enggak, lagi sharing. Saya menjelaskan, ya, mereka sama seperti kalian doketisme. Karena sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, 100% Allah, 100% manusia, Dwinatur. Kok ditambah lagi ada Roh Bapa? Dari Roh Bapa itu menjadi bukan lagi Dwinatur, Trinatur. Karena ada Roh Bapa. Nah, mereka itu doketisme yang tidak disadari. Kalau kalian menyadari doketisme, karena kalian dari awal udah sepenuhnya Allah. Nah, kalau sepenuhnya Allah, doketisme seperti kalian harus mengakui Injil-Injil genostik betul. RT 6 betul. Yesus dari kecil sudah maha kuasa, bisa menciptakan burung, menghidupkan burung. Kalian harus terima, Alkitab harus dibuang, ganti, salah berarti. Nah, itu konsekuensinya. Iya, benar gimana? Jadi yang benar gimana? Yang benar, Yesus hanya mengambil satu natur manusia. Roh Allahnya dikenosis, dikosongkan, Filipi 2. Agar bisa masuk rahim Maria, bisa menjadi hamba, menderita, mati di kayu salib. Makanya roh Allah atau dalam demutnya, tubuh rohnya yang maha kuasa itu dikosongkan agar bisa masuk rahim Maria. Jadi, agar dia bisa menderita. Yang diambil terus dikosongkan. Yesus punya dalam demut kan, tubuh roh kan. Kejadian 1 ayat 26. Enggak, maksudnya tadi dia ambil manusia terus dikosongkan terus dia masuk ke dalam toh. Ya. Itu penjelasannya. Inkarnasi. Nah, manusia siapa lah itu yang diambil terus dikosongkan? Ya, inkarnasi. Banyak orang salah mengerti inkarnasi, ensarke, artinya itu di dalam daging. Sesuai reseptif pengertiannya begitu secara Yunaninya, di dalam daging.
Nah, kejadian Itu di Yesus dalam daging. Di luar daging dia bisa hidup nggak? bukan lagi bicara inkarnasi. Kalau di luar daging itu Theophany. Ini inkarnasi. Oh, Teofani. Nah, daging Inkarnasi. siapa itu yang dia hidup Ya, di dalam daging? jelasin dia, Siapa dengerin itu dulu. maksudnya? Ya, Yesus itu menjadi inkarnasi itu mencontoh dari Adam. Kejadian 1 ayat 26. Oh, Tunggu gitu. dulu. Jadi dia Tunggu. contoh Adam ya, dia nyontoh gitu ya, nyontoh Bukan, dong. kalau bukan, begitu. bukan. Seperti ada modelnya inkarnasi. Tunggu dulu. Nyontek Tunggu artinya dulu. kan. Tunggu dulu. Bukan nyontek seperti Adam. Kita mesti ngerti kejadian diciptakan ya. Adam. Kejadian 1 ayat 26, banyak kalian salah. Oh, yang itu yang diciptakan Adam tubuh daging. Kalau Adam diciptakan tubuh daging, menurut gambar Yesus, berarti Yesus punya darah daging, punya kelamin. Nah, itu jadi masalah terus buat kalian. yang disunat emang apa? Kejadian 1 ayat 26, ya, itu diciptakan Yang tubuh disunat rohnya itu logika dulu. benar-benar terjadi nggak? Disunat, penyunatan itu? Iya, jangan lari-lari Dari dulu. Itu kelapan. benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Tunggu dengerin dulu. Nah, Boleh terus saya jelasin dulu? kenapa kamu nolak tadi barusan? Boleh saya jelasin dulu? Nah, cobalah jelasin. Soalnya saya agak Ya. bingung ini, muter-muter nih jelasin. Bukan muter-muter. Karena sudah dipotong dulu. Jadi nggak paham apa yang mau disampaikan. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Adam itu bukan diciptakan darah dagingnya. Menurut gambar Yesus, bukan. Itu diciptakan tubuh roh, selem lemut. Dari mana kita tahu Yesus punya tubuh roh? Daniel 10 ayat 5 dan 6. Ke Yeskiel 1 ayat 26 itu tubuh roh. Semua diciptakan Adam tubuh roh dulu. Bukan tubuh daging. Kalau tubuh daging menurut gambar Yesus berarti Yesus punya kelamin. Nah, untuk apa Yesus punya kelamin di surga? Akhirnya kita di surga nanti kita harus mengakui ada bidadari di surga. Nah, itulah kalian mesti ngerti konsekuensinya. Jadi kejadian 1 ayat 26 itu yang disunat di hari ke-8 itu apa itu? Ya, itu lain lagi. Tunggu dulu, belum nyampe ke situ. Ya. Belum nyampe. Padahal Kejadian 2 ayat 7. Saya jelasin dulu kejadian seperti Yesus inkarnasi. Kejadian 2 ayat 7 baru diciptakan tubuh daging. Nah, setelah diciptakan tubuh daging, itulah tubuh daging, punya titik, punya darah daging, diciptakan di situ. Terus Allah menghembuskan, itu apa yang dihembuskan? Tubuh roh Adam yang diciptakan di jadi kejadian Yesus 1 diciptakan gitu maksudnya. Aduh, saya nggak ngomong Yesus, saya bicara Adam kok. Santai aja, kenapa sih kalau diskusi? Loh, yang Dengerin dulu dong, nanti boleh kalau mau dengerin dulu kalau diskusi. Kalau orang yang ilmunya tinggi itu santai. Dari tadi loh, belajar. Enggak, Mas. Sistokan aja, sistokan. Kamu panjang loh, Sawi. Tapi ini saya ingin sampaikan ke kamu ya, Sawi ya. Maaf, anak kelamin bukan hanya untuk bersetubuh. Dia juga mengeluarkan udara. Dia mengeluarkan sirkulasi udara. Biar kamu paham. Kalau kamu nggak percaya, maaf. Kamu punya anak laki-laki, kamu ikat alat vitalnya, ujungnya itu alat vitalnya akan gede, dia bisa mati lama-lama. Jadi alat vital itu juga, alat kelamin itu, jakar itu, dia adalah sirkulasi udara. Biar kamu paham. Jadi dia bukan hanya untuk berkelamin. Ya, oke, lanjut. Itu aja ngomongnya, kamu jadi nggak aja. Lanjut. Kelamin itu buat kita disuruh, kenapa kita punya kelamin disuruh ngeo. Itu tujuan Tuhan supaya beranak cucu, kita disuruh ngeo. Mau nggak mau kita mesti ngeo, karena disuruh. Adam diciptakan dengan alat kelamin supaya ngeo. Ini kan Yesus Kristus. Mana ini? Nah, Yesus inkarnasi, kita harus ngerti inkarnasi. Inkarnasi di dalam daging. Jadi, dagingnya diciptakan oleh Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35 dari darah daging Maria. Roh Kudus menciptakan janin di dalam Maria, dari Maria. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 5, Allah menyediakan tubuh atau bait atau daging atau janin. Yohanes 1:14 inkarnasi. Kalau Allah menyediakan tubuh, logika bukan Maria dong sumbernya,
Harusnya di situ Maria Allah menyediakan tubuh sumbernya dari mana? Ya dari Allah, bukan dari Kalau Maria. dari Allah, Gini, ayat itu bilang Allah menyediakan tubuh, bukan Maria menyediakan tubuh. Gimana, Abah? Allah menyediakan Iya. tubuh. Ayat itu bicara Allah menyediakan tubuh, darah daging. Karena Allah tidak punya darah daging. Masa Allah, kalau Allah, Loh, yang kalau ciptakan darah dan daging pengertian, siapa? nah sekarang pengertian Yohanes 1 ayat 14 gimana pengertiannya? Ayo, silakan jawab. Gini loh. Yohanes 1 ayat 14 gimana pengertiannya? Ibrani yang kamu baca tadi itu, Allah menyediakan tubuh kan? Bukan Maria menyediakan tubuh. Makanya kalau kau baca ayat terus kau bilang itu tubuh dan darah dari Maria, kan ngaco itu. Roh Kudus Kan Maria menciptakan yang tubuh, menjadi darah, dan sumber daging dari Maria. Allah itu roh. Bisa. Ketika Dia menciptakan tubuh, darah, dan daging dari Ayat itu Allah. bukan bilang Maria menyediakan tubuh, bukan loh, Bang Logika. Iya, kita mesti ngerti. Tom belajar SPT kan? Ngerti ayat mesti koheren nggak? Koheren. Koheren itu ngerti dalam nggak artinya? fisika Koheren ngerti nggak artinya? ada. Dalam kimia ada istilah koheren. Dalam Iya, nggak, dalam ada Alkitab istilah koheren ngerti nggak artinya? nggak ada di Masa Alkitab belajar, artinya koheren. belajar SPT nggak ngerti koheren? Apa itu koheren nih? Pengertian? Waduh, kacau. Ya kacau lah, masa Ya sekarang koheren? jelasin aja Tom, jelasin Yohanes 1:14 gimana penjelasannya? Yohanes 1 ayat 14, Firman Iya. itu menampakkan diri dalam wujud Iya. daging. Menambah diri dalam wujud daging, dari roh menjadi daging, atau menciptakan daging. Roh dong mewujudkan diri. Roh merubah dirinya menjadi daging. Iya. Tom belajar STT gimana Tom? Di rumah. Kalau dari roh pencipta Maha Kuasa merubah dirinya menjadi daging, itu menjadi Kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa dilakukan Maha Kuasa? Ya, dengerin ya. Kalau orang yang belajar teologi dasarnya benar dari roh pencipta Tapi Maha kau bukan Kuasa. pengajar, loh. Tunggu. Saya bukan mengajar, saya bukan mengajar, saya hanya Iya, menjelaskan. iya. Silakan ajar. Kalau orang belajar SPT yang benar di sekolah SPT yang benar-benar dari roh Allah pencipta yang Maha Kuasa merubah dirinya menjadi daging materi. Daging materi itu kagak nggak merubah. Ngapain dia ngerubah-rubah? Ya sekarang kalau dari dia asalnya roh menjadi daging gimana? Itu kata Egeneto bukan perubahan, tetapi menampakkan diri. Iya menampakkan diri. Dia asalnya roh, menampakkan diri menjadi daging gimana caranya? Iya, menampakkan diri dalam rupa daging. Iya caranya gimana? Dia asalnya roh, nggak punya daging. Maha Kuasa. Kalau Nggak Maha bisa, Kuasa, kan nggak bisa. Tanya caranya. Nggak bisa. Kita harus ngerti. Gimana Banyak caranya? orang Kristen nggak Oke, ngerti. kalau gitu gimana caranya? Iya, Kalau sudah kau tahu caranya udah bukan mujizat lagi itu. Gimana? Iya. Bisa kamu ulangi peristiwa terjadinya? STT sekolah teologi Yohanes nggak 1 ngerti. 14 itu bisa kamu ulangi. Iya, tunggu dulu, saya jelasin. Masa STT sekolah minggu, sekolah STT Tom nggak ngerti Tuhan itu Maha Kuasa, nggak bisa. Romo. Aku Nggak bisa ini, Tuhan yang Maha Kuasa seminari. menjadi daging materi. Kenapa? Karena kalau ketika dia dari roh pencipta Maha Kuasa menjadi daging materi, dia menjadi rendah, ke penciptanya hilang. Jadi Karena kamu dia tahu menjadi caranya? materi. Jadi kamu tahu caranya itu terjadi. Makanya saya jelaskan kan, sudah dipotong-potong. Nah kalau kamu tahu caranya itu terjadi, coba kamu buat lagi supaya terjadi yang sedemikian lagi terulang. Saya bukan Tuhan. Kalau saya Yesus, saya buat lagi. Nah makanya itu bukan menjadi, tetapi dia menampakkan diri. Iya menampakkan diri. Menampakkan Coba kamu diri. baca Markus 1 Dengerin. ayat 4. Di situ Egeneto juga, Yohanes Pembaptis. Kamu bisa mengerti perbedaan teofani dengan inkarnasi, ngerti gak? Kalau menampakkan diri itu teofani. Cara-cara Tuhan Nggak menampakkan bisa. diri aja. Kalau teofani Kalau dulu dalam bentuk teofani, sekarang dalam rupa daging.
Kalau dia hanya dalam rupa seperti Theophany, dia nggak perlu inkarnasi jadi bayi 9 bulan, nggak karena kan perlu. dia mau mewujudkan diri dalam daging, dalam rupa daging. Theophany itu semua kuasa mengikuti dia. Dia hanya penampakan Iya, aja seperti sama. manusia. Daging juga sama, semua Iya, kuasanya tetap kalau orang ada. yang belajar teologi dasarnya bagus, kuat, segala kuasa masuk ke rahim Maria meledak karena yang fana tidak bisa menampung yang maha ilahi. Justru karena kuasa itu dia masuk ke botol nggak pecah. Coba Tom belajar konsekuensi doktrinnya belajarin lagi. Justru membuat segala sesuatu jadi nggak bisa, itu sama juga kita menjadikan Tuhan itu seperti siluman. Apa aja bisa. Nggak bisa. Tuhan itu bukan siluman, bukan jin Alapiat, bukan jin Aladin yang abrakadabra jadi. Nah, Tuhan kalau tidak bukan seperti begitu, itu. seharusnya kamu nggak membatasi dong. Iya, Tuhan itu makanya para dokter teologi. Masa rahim Maria bisa membatasi Tuhan, nanti hancur katanya. Tunggu dulu. Kan membatasi Tuhan namanya itu. Bukan membatasi Tuhan. Dengerin konsekuensinya doktrin ya. Kalau sesuatu yang maha ilahi masuk ke rahim Maria kagak meledak, Maria itu nggak perlu kabur ke Mesir. Mau dibunuh ngapain dia kabur? Dia tinggal tiup aja para prajurit. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Tuhan Yesus ada di dalam hatiku, itu bohong apa enggak? Aduh, lari kemana? Iya. Jangan lari dulu, dia belum kelar bahasnya. Supaya Tom mengerti. Tom itu katanya SPT, jangan nanti jadi pengajar sesat loh. Jadi iblis loh. Iya, karena pengajar itu pilihannya cuma dua, malaikat atau iblis. Jadi malaikat atau iblis. Makanya saya nggak mau disebut pengajar. Nah, Tom harus pikir itu. Gak bisa jadi malaikat, nggak bisa jadi iblis. Manusia pengajarannya menjadi pengajar iblis. Tuhan turun ke bumi melalui rahim, dia tetap Tuhan. Kalian aja yang maksa dia jadi manusia. Aduh. Kamu yang mau sampai kemana pun tetap manusia. Mau masuk neraka pun tetap manusia kau nanti. Gitu loh Bang. Ya. Makanya para pendeta besar seperti Budi Asali, Daniel Biantoro, Esra Soru, semuanya saya sebut ya, menyatakan itu Yesus harus dikenosis. Bahkan dokter teologi, ya lupa namanya, dia menyatakan yang Yesus itu sebelum dia diinkarnasi itu dibunuh, segala kesaktiannya, kemuliaannya itu dihilangkan. Jadi dia benar-benar kosong supaya dia bisa masuk rahim Maria. Kalau Daniel Biantoro, Budi Asali, para teolog pendeta besar menyatakan, oh itu kuasanya, kemuliaannya ditutupi. Makanya saya sekarang udah ubah, bukan pastor lagi, Romo sekarang. Iya, saya nggak bahas itu. Saya hanya menjelaskan, mau terima apa enggak terserah. Saya hanya supaya Tom jangan jadi iblis, pengajar sesat. Tujuan saya itu aja. Terserah mau terima. Makanya kan kamu kan pengajar sekarang loh. Saya bukan pengajar, saya hanya menjelaskan. Bukan. Saya hanya anak TK sekolah minggu yang diberikan hikmat gitu aja. Saya bukan pengajar. Iya, berarti anak TK yang sudah mulai mengajar. Jadi bukan anak TK yang diberikan hikmat, bukan pengajar. Gitu. Tugas saya meluruskan kalian, memberikan pemahaman, pengertian. Kalian mau terima jadi belum lurus ini kita ini. Lurusin dulu dong, lurusin di mana? Iya, kalian doketisme sama seperti Tritunggal sama. Harusnya gimana? Harusnya ya kita harus mengerti Yesus datang itu untuk menjadi penebus, mati menjadi hamba di kayu salib, ya kan? Kalau dia Allah, dia Tuhan datang, nggak bisa mati, nggak bisa jadi hamba. Dengan doketisme, apa hubungannya dengan istilah deketisme? Iya, itu doketisme artinya dia menjadi manusia itu hanya seperti atau pura-pura jadi manusia, itulah makanya disebut doketisme. Doketisme memang ada terjadi waktu Theophany. Siapa yang bilang begitu?
Alkitab yang menyatakan waktu teofani memang dia doketisme. Enggak ada di Alkitab dekotisme, mana ada dekotisme di Alkitab? Coba dia itu pengertiannya itu waktu dia teofani dia hanya. Kalau dia inkarnasi nggak boleh doketisme karena dia benar-benar dilahirkan. Kalau teofani dia hanya mengambil rupa seperti manusia. Probaton, kalau kau mau diskusi dengan logika naik Probaton, biar kita lihat, kok bisa nggak nunggu sampai dia selesai ngomong baru kau tanggapin, naik loh. Naiklah Probaton, jangan malu-malu kau. Iya, kita sebagai Kristen kita mesti ngerti tujuan Yesus datang ke dunia apa? Untuk menebus, menjadi hamba, mati di kayu salib. Kalau dia datang, terus apa lagi? Kalau dia datang sebagai Tuhan yang penuh kuasa, mana bisa jadi hamba mati di kayu salib? Mana bisa Galatia 3:13 terjadi? Dia dijadikan terkutuk, najis, ditimpa segala dosa. Berarti ada yang tidak mungkin bagi Tuhan gitu ya? Bukan ada yang tidak mungkin. Tuhan itu bukan seperti siluman, semuanya bisa. Nah sekarang saya tanya Tom, Tuhan bisa gak jadi iblis? Nggak bisa, kan dia Tuhan, makanya jadi manusia juga nggak bisa, kan dia tetap Tuhan. Nah, supaya dia bisa jadi manusia, makanya dia mengambil natur manusia. Waktu turun ke dunia, walaupun dia hadir, punya daging, punya tubuh, dia tetap Tuhan. Nggak bisa, kalau dia turun dalam dunia. Bisa, gitu. Perempuan jadi laki-laki bisa nggak? Sekarang saya tanya Tom, analogi ya. Saya tanya turun. Saya tanya, Raja yang Maha Kuasa, ketika dia mau menjadi rakyat miskin kelaparan, bisa gak segala kuasanya kemuliaan Raja itu mengikutinya, supaya dia bisa kelaparan jadi rakyat miskin bersama rakyatnya, bisa gak? Bisa, yang penting dia nggak bisa makan. Dong, kuasanya kan mengikuti, dia mana bisa kelaparan. Aduh. Bisa kan dia tidak mau makan. Aduh. Kan itu tergantung dari dia. Dia tidak perlu jadi orang miskin kalau untuk kelaparan doang. Tinggal jangan makan. Ya susah ada diskusi sama STT Bondel begini Tom. STT mana Tom? Siapa dosenmu Tom? Untuk rasakan lapar itu tidak perlu jadi orang miskin kan? Itu analogi. Raja yang Maha Kuasa, yang penuh kekayaan, kemuliaan, dia mau bersama rakyatnya yang miskin kelaparan. Betul. Bisa gak dia tetap membawa segala kemuliaannya, kuasanya? Yang di bawah itu Tentara Kristus, Franz Lende, naiklah. Ini Pak Logika ini katanya bukan ngajar, dia bukan pengajar. Dia sharing, naiklah Pak. Tentara Kristus, Franz Lende, Probaton, apa lagi? Naiklah diskusi dengan Pak Logika. Ya gimana Pak Logika? Lanjut. Ya, jadi sama seperti Raja Maha Kuasa dengan segala kekayaannya, ketika dia mau menjadi rakyat miskin bersama rakyatnya kelaparan, nggak bisa dengan segala kuasanya. Demikian juga Yesus. Makanya Filipi 2 ayat 6-8 dia harus mengosongkan dirinya di kenosis. Makanya para teolog, para pendeta besar menyatakan itu segala kuasa kemuliaan Yesus itu disembunyikan atau ditutupi. Nah, kalau saya berpendapat lebih setuju ditanggalkan sementara waktu. Sama seperti Raja. Itu digantung di mana Pak? Ditaruh di mana itu kuasa itu? Ya ditanggalkan itu pengertiannya ditinggalkan segala kuasa kemuliaannya. Iya, sementara waktu. Di mana? Ya saya nggak tahu, itu. Saya bukan Tuhan Yesus dong. Aduh pertanyaannya aneh-aneh. Kalau saya tahu saya jadi Tuhan Yesus dong. Gini loh Pak Logika, kalau Bapak ini lahirnya seorang pangeran, ya kan? Pangeran Majapahit lah kan? Lahirnya Pangeran Majapahit. Walaupun nggak ada yang tahu sampai hari ini, Pak Logika ini adalah anak dari Raja Majapahit yang terakhir. Iya, Bapak ini tetap aja sampai hari ini tetap Pangeran Majapahit, nggak bisa ditanggalkan. Iya benar. Nggak ada orang yang tahu. Benar. Nah, terus makanya Lukas 2:11. Lukas 2:11 ditanggalkan kuasanya. Lukas 2:11 menyatakan
telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat. Tuhan, memang dia asalnya Tuhan. Ketika dia jadi manusia, gelarnya tetap Tuhan. Enggak Sama ada jadi manusia. seperti pangeran yang Tom jelasin. Saya pangeran Majapahit, tapi saya menjadi orang rakyat biasa. Tetap asal saya ya pangeran Majapahit. Walaupun nggak ada orang tahu, walaupun kamu nggak tahu asalnya pangeran. Demikian juga Yesus, asalnya dia Tuhan yang menjadi manusia. Tetap dia pribadinya Tuhan. Nggak ada di ayat Alkitab dia jadi manusia, kan dia tetap Tuhan. Tom, ayat 12 menyatakan ada bayi di lampion. Baca ayat 12-nya. Kalau bayi bukan manusia, artinya bayi itu apa? Siluman, apa bayi hewan? Aduh, kalian dia tampil dalam rupa bayi, dibungkus kain lampin, ya dia tetap Tuhan, Bang. Gimana sih? Tuhan itu roh, Tom. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan yang waktu lahir dia jadi manusia, gelarnya tetap Tuhan. Makanya ayat 12 dikatakan dia bayi. Aku ada itu kalau kau menolak itu bayi bukan manusia, nanti pertanyaannya itu bayi siluman, bayi sunggokong, atau bayi hewan. Nanti orang bertanya. Aku pamit dulu ya Pak Logika, sebentar ya, ada keluhan. Thank you Pastor Ben. Iya. Ya, Pak Ben. Makanya Lukas 2:11, telah lahir Tuhan di kota Daud, Juru Selamat. Tuhan itu gelarnya. Karena dia asalnya Tuhan, seperti dia pangeran yang tadi Tom jelaskan. Asalnya pangeran, tapi ketika dia jadi rakyat jelata ya, rakyat jelata. Tuhan lahir ya jadi manusia, gelarnya Tuhan. Makanya semua itu ketika dibilang, oh darah daging Tuhan, itu hak, itu kepemilikan Tuhan. Karena Tuhan roh, dia mempunyai darah daging. Nah itulah kepemilikan Tuhan. Sama seperti tali kasut Tuhan, jubah Tuhan. Itu bicara kepemilikan. Karena dia asalnya roh, nggak punya darah daging. Iya, kita berdua yuk. Sebentar dulu, kamu jangan ngomong dulu. Kamu jadi ngajar dari tadi. Tapi kamu bilang saya tidak ngajar. Saya bukan pengajar, saya bukan sharing. Tidak ya, mau mengajar dari tadi. Saya sharing. Bukan sharing namanya, sharing itu tidak pernah memaksakan dogma. Sharing itu adalah yang menyatakan boleh terima, tidak masalah. Kamu maksakan, kamu sesat, kamu jadi guru pengajar, kamu jadi setan, kamu jadi iblis. Itu sudah guru yang menghakimi itu. Begini, saya mau uji kristologimu dulu. Yesus ini siapa sih menurut kamu? Silakan. Ya, Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang dikosongkan. Apa? Allah yang pertama, Allah yang kedua, Allah yang ketiga. Allah itu satu. Tritunggal makanya salah. Tritunggal itu salah. Saya itu alirannya. Tritunggawi, oneness way. Jadi kamu menolak satu hakikat tiga pribadi ya? Tritunggal. Kamu menolak satu hakikat tiga pribadi? Nggak ada, itu terjadi. Una substancia tres personanya diskresi oleh sama lagi. Ya, itu terjadi. Banyak orang memahami. Oke. Berarti Yesus ini siapakah? Dia apakah Yahweh itu? Apakah sebentar? Yesus ini apakah Yud-Heh-Vav itu di dalam ungkapan Tuhan menjadi manusia? Apakah Yud-Heh-Vav itu menjadi manusia? Apakah firman yang menjadi manusia? Silakan. Ya. Bapa, di dalam Bapa ada firman Roh Kudus. Bapa itu adalah Yesus, Allah yang tidak kelihatan. Ini dulu ya. Bapa itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu tidak bisa turun ke bumi karena suaranya pun nggak terdengar, nggak bisa kita dengar. Suaranya pun nggak bisa kita dengar, nggak pernah melihat dia, suaranya pun nggak bisa kita dengar. Yesus, Allah Bapa yang tidak kelihatan itu tidak pernah didengar. Makanya nggak sebenarnya dulu biar jelas biar nggak gampang. Bapa Yud-Heh-Vav yang adalah roh tidak pernah bisa terlihat dan suaranya pun tidak bisa terdengar.
Salah. Gimana Dengerin dulu. Jangan. Ya. Jadi Bapak yang orang Tritunggal panggil Bapak itu sebetulnya Yesus Allah Roh yang tidak kelihatan. Pahami dulu di sini. Nah, Allah Roh Yesus yang tidak kelihatan itu menyatakan diri melalui firman-Nya. Firman-Nya juga Yesus menjadi Allah yang kelihatan, yang kita kenal sebagai Sang Firman. Yohanes 1:1. Oh, jadi firman itu menjadi manusia. Iya, dengerin dulu. Jadi Tadi kamu marah, sekarang kamu bilang iya. enggak ada, saya bantah kok. Dengerin dulu. Oh, berarti firman itu yang menjadi manusia ya, oke ya? Iya, jadi dengerin. Bukan Bapak ya, bukan Bapak yang ada roh itu ya. Bapak itu Yesus yang tidak kelihatan. Oh, berarti Yesus tidak, berarti ada dua Yesus yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iya, dalam pernyataannya, tapi asalnya satu ya. Jadi Bapak itu adalah Yesus yang tidak kelihatan. Ya, Yesus itu adalah Bapa yang tidak kelihatan, yang tidak pernah suaranya didengar, tidak pernah ada yang tahu. Jadi segala sesuatu dilakukan oleh Sang Firman. Jadi Sang Firman itu Yesus juga rohnya, menjadi Allah yang kelihatan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kolose 1:16. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, Firman yang kelihatan itu. Nah, Yohanes 1:1, kenapa Yesus digelar Sang Firman? Karena dia yang menyatakan Bapa atau Yesus yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan nyata. Makanya dia disebut Yahweh. Yesaya 63:16, Yesaya 64:8. Engkaulah Bapa kami. Orang Yahudi memanggil Yahweh itu Bapaknya. Allah yang kelihatan itu siapa? Yesus Firman. Bukan Yesus Bapa yang tidak kelihatan ya. Bedain ya, teman satu pribadi. Nah, jadi Yahweh itu siapa? Ya Yesus. Bapak yang tidak kelihatan itu di mana? Bapak yang tidak kelihatan itu di mana? Bapak yang kelihatan itu tidak kelihatan. Iya, itu di surga. Kita tidak tahu itu Bapak yang tidak kelihatan. Oh, berarti berpisah ya? Ada berpisah ya? Pisah. Iya, berpisah keluar, menyatakan diri, tapi asalnya satu ya. Ya. Oke, paham dong gitu. Ya, Nah, itulah makanya ketika Yesus berkata, akulah dia maksudnya, akulah Bapa yang kelihatan itu. Jadi orang Kristen salah memahami sebetulnya ada dua Bapa. Kalau sudah terlihat, akulah Bapa yang kelihatan. Ngapain lagi diperkenalkan? Ya sudah terlihat. Jadi sebetulnya orang Kristen mesti memahami ada dua Bapa yang tidak kelihatan, yang dipanggil El atau Yesus yang tidak kelihatan. Iya. Kita bungkus. Iya, jangan dipotong dulu. Saya jelasin dulu. Jadi ada Bapa yang tidak kelihatan atau El atau Yesus yang tidak kelihatan itu dengan Bapa yang kelihatan atau Yesus yang Firman itu. Ya, jadi ada dua, dia menjadi manusia, Yesus yang Firman itu Yahweh. Makanya ketika ditanya kamu siapa, akulah dia. Maksudnya akulah Bapa Yahweh, Allah yang kelihatan. Nah, itulah yang menjadi manusia. Gitu. Lalu Roh Kudus posisinya di mana? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Rohnya Yesus. Berarti Yesus punya dua roh. Roh Bapa dengan Roh Kudus. Satu roh. Berarti rohnya Yesus itu Roh Bapa dengan Roh Kudus itu sama saja. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai berapa saya lupa ya. Semua itu satu roh. Jadi nama-nama itu hanya ketika dia tugasnya berbeda-beda. Ya. Jadi makanya kan ada Roh Firman, ada Roh Kudus, tugasnya aja berbeda semua, artinya satu roh. Nah, sekarang menuju kita paham ya. Kristologi ya. Paham, saya mencoba memahami saja. Iya, saya hanya menjelaskan, hanya sharing. Mau terima apa enggak terserah. Iya, ini baru sharing namanya. Ini baru sharing. Kristologi, Sang Firman atau Yesus yang Allah yang kelihatan dan Yahweh untuk menjadi manusia, dia harus dikenosis, dikosongkan segala kuasa kemuliaannya.
supaya dia bisa masuk rahim Maria, supaya dia bisa menjadi manusia sebagai hamba, menderita mati di kayu salib. Dia harus dikosongkan segala kuasa kemuliaannya. Nah, ketika setelah Filipi 2, berapa lama dikosongkan? selama menjadi manusia. Setelah selesai 33 tahun kembali kepada eksistensi semula. Setelah selesai, kenosisnya selesai. Makanya Kemana kenosisnya pergi? itu iya, setelah selesai kenosisnya terlepas. Waktu dia bangkit dengan tubuh yang lama, tubuh jasmani, tapi dia bisa hilang, bisa menembus tembok. Itu karena kuasa ilahinya kembali lagi, kenosisnya selesai. Sama contohnya waktu Yesus berjalan di atas air, di atas laut, dia ketemu Musa dan Elia. Itu tubuh jasmaninya, tubuh manusianya dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi. Sama waktu tubuh jasmaninya dia dikuasai sepenuhnya oleh kekuasaan ilahi dia kembali, karena kenosis dia penebusan sudah selesai. Berarti dia pernah dikuasai Roh Kudus. Apakah Dia pernah dikuasai Roh Kudus enggak? Selama dia berkenosis. Ketika dia berkenosis, pernah Roh Kudus meninggalkan dia enggak? Ya. Jadi selama dia berkenosis, Pernah nggak Roh Kudus meninggalkan dia? Iya, saya jawab. Selama dia berkenosis, umur dia 30 tahun ke bawah, dia tidak punya kuasa apa-apa. Makanya yang menjadi manusia rohnya dia roh siapa? Tadi Anda bilang roh Bapa, Roh Kudus tidak punya kuasa apa-apa. Roh Firman yang adalah Roh Firman yang dikenosis menjadi manusia. Aduh, Roh Firman. Saya mau nanya, bukan Roh Firman. Roh siapa yang ada dalam tubuh Yesus selama dia berkenosis? Di dalam Bapa atau Yesus ada Firman dan Roh Kudus. Paham nggak? Yang jadi manusia itu Firman. Kalau Yesus yang sudah kelihatan itu tidak bisa jadi manusia. Berarti rohnya Yesus Firman. Iya, Firman itu juga Yesus, itu rohnya. Berarti Roh Kudus tidak ada pada dia pada waktu itu. Ya, saya jelasin. Ini enggak, tiktokan aja, nggak usah dijelasin. Berarti Roh Kudus pada waktu itu tidak sama maka dia terlihat. Ya, jadi Firman itu yang menyatakan diri menjadi manusia benar-benar kosong. Di bawah 30 tahun dia tidak punya kuasa apa-apa. Nah, banyak orang Kristen salah menyatakan, oh itu dia bisa menciptakan air menjadi anggur. Kalau dia dari kecil bisa menciptakan air menjadi anggur, dia sudah punya kuasa. Jatuhnya kita menerima. Oke, udah saya tahu. Jadi gini, kalau tidak ada Roh Firman di dalam tubuh Yesus ini siapa ini? Tubuhnya dia. Yesus itu adalah Firman yang dikirim. Kalau tidak ada Roh Firman di dalam tubuh Yesus, siapa tubuhnya di dalam tubuh kau? Siapa tubuhnya di dalam tubuhmu? Ya, makanya Ibrani 2 ayat 16 dia hampir disamakan seperti orang. Enggak, yang saya tanya, sama nggak tubuhnya dengan tubuh kau? Iya, saya jelasin dulu dong. Tinggal jawabannya sama atau tidak? Aduh, apa dijelasin? Hampir sama. Makanya Ibrani 2 ayat hampir sama. Kenapa? Hampir sama, tidak sama. Oke, lanjut. Nah, kenapa hanya hampir sama? Seperti bukan 100% adalah sama. Karena kalau pengertian manusia, ya dia sama. Melihat cewek, melihat berdiri, maunya. Nah, makanya dia dikatakan Ibrani 2. Oke, sekarang tidak samanya di mana? Silakan. Ya, atau homo iomati kan? Pengertiannya yang kalian suka bawa. Iya, tidak samanya sekarang di mana kan hampir sama. Tidak samanya di mana? Ya, satu. Dia bukan dari laki-laki. Oke. Ya, dia dari surga. Ya, rohnya adalah Dia dari surga ya. Lanjut. Ya, dia dari surga. Rohnya roh Allah. Makanya dia disebut manusia Kristus. Itu manusia, tapi manusia Kristus. Di Korintus ya, saya lupa ayatnya. Ini manusia Kristus ini dari mana tadi nih?
Manusia Kristus dagingnya dari Maria, bukan dari surga. di surga alam roh kita diharuskan sebagai Kristen membedakan surga alam roh nggak Berarti ada. tadi kamu bantah penjelasanmu manusia Kristus. Manusia Kristus maksudnya dia berasal dari surga bukan darah dagingnya. Yang berasal dari surga mungkin enggak, bukan ilahi. Iya berasal dari surga ilahi waktu Maria kan harus dikenosis supaya bisa Dikenosis berarti Tuhan Yesus ketika dikenosis dia menjadi ciptaan. rohnya pribadinya pribadi Allah yang dikosongkan. Iya menjadi ciptaan. Darah dagingnya ciptaan. Oh Yesus menjadi ciptaan. Ya, roh Allah tetap roh Allah, darah dagingnya ciptaan. Oke, aku kejar kamu di ciptaan ini ya. Bisa nggak menurut kamu sang pencipta jadi ciptaan? Sang pencipta kan rohnya tetap pencipta. Makanya Ibrani 13 ayat 8 dia tidak berubah. Ya kamu berarti sebenarnya jadi kalau menyentuh penjelasanku gimana sih Anda ini? Tunggu dulu. Yesus mengampuni dosa loh selama dia ada di dunia ini. Iya, itu lain persoalan. Tunggu dulu. Aku datang kepada milik kepunyaanku. Iya. Dia menciptakan loh. Iya, Menjadikan anak menjadi mata. Kau bilang tidak ada kekuasaannya. Kamu lehotisme kamu. Jangan. Iya. Jadi Kamunya berpura-pura kau bilang. Yesus rohnya adalah roh Allah, pribadi Ya. tetap, tapi dikenosis segala kuasanya dia nggak punya kuasa saat menjadi manusia. Darah dagingnya dia tetap pencipta, pribadinya tetap pencipta. Darah dagingnya karena dia menjadi manusia, darah dagingnya dari Maria. Jadi yang ciptaan apa? Darah dari Maria. Oke, berarti yang menembus kau darah manusia atau darah pencipta? Yang menebus saya, Adam itu Darah, manusia. bukan roh yang aku tanya. Darah, darinya. Iya. Kamu bilang tadi Adam dari itu Maria. manusia. Yang menembus kau berarti darah manusia. Yang Adam menyembuhkan itu kau dari manusia. Kita harus ngerti Adam itu manusia. Iya, itu kamu jelaskan. Karena kamu bilang tadi dari Maria. Saya jelaskan. Jangan. Adam itu manusia, penebusnya harus manusia, nggak boleh Tuhan. Kalau penebusnya Tuhan, dagingnya daging Berarti ngapain Tuhan jadi manusia? Kamu sendiri aja. Menembus dirimu sendiri. Ya, balik lagi ke penjelasan saya. Ini yang kamu jelaskan berarti yang menembus kamu, Lusawi, adalah sumbernya dari manusia dari Maria. Kamu jawab iya dan tidak. Iya itu dari Berarti yang sama kamu manusia. Kalau Islam bilang kamu mempertuhankan manusia, bilang iya, jangan malu. Lanjut. Diam. Jadi Kamu penebusnya belum dari pernyataanmu. nggak ada sabar dulu. Babak belur kamu, berarti juru selamatku manusia. Tuhanmu dua, Tuhan yang tidak terlihat dan yang terlihat. Kristus, KSDN, manusia Kristus. Yang sudah saya jelaskan. Bukan Iya, ini 100% penjelasanmu yang aku coba. Bukan Cuma manusia seperti saya, Teddy, dengerin. Bukan manusia seperti saya yang melihat cewek berdiri, makanya dia. Saya tidak tanya itu, yang aku tanya darah dan dagingnya yang you bilang itu dari Maria, sumbernya. Dari Maria karena dia harus. Oke, berarti penembus darah yang tercurah adalah darah manusia. Iya, ada manusia. Oke, berarti juru selamatku manusia. Selesai itu. Lanjut. Ya, penebusnya Juru selamatku manusia ya, Logikawi ya. Teman-teman di bawah dengarkan. Hari ini Logikawi bernarasi juru selamatnya manusia. Ya, mantap. Lanjut. karena ada manusia. Saya tidak perlu jadi monyet untuk menyelamatkan monyet, Logikawi. Aduh. Kalau monyet masuk ke jurang, ngapain saya harus
dari monyet sampai saya bisa menyelamatkan monyet. Dan bisa membedakan menebus dengan menghapus. Kalau kita mau menghapus manusia dengerin dulu PSBN, ganti ngomongnya nggak jelas. Kalau PSBN harus bisa membedakan menebus dengan menghapus. Kalau menghapus tinggal dosa hilang, jadi manusia. Kalau penebus menebus atau menghapus, manusia. Menebus atau menghapus? Menebus dong. Menebus. Lanjutkan. Kalau menghapus tinggal simsalabim kan? Nah, makanya ada manusia makanya. Saya tanya kamu, ada manusia itu? Allah yang roh itu gimana caranya dia jadi ada manusia yang mendosa enggak? Aduh kau ini. Aduh, dengerin dulu. Kan kamunya dari kaum Maria, darahnya dari Maria. Saya bilang Maria itu 100% berdosa. Dia punya dosa. Sekarang saya tanya kamu, Yesus berdosa nggak sebagai manusia? Jawab. Ya, yang berdosa itu punya dosa Adam. Kalau Yesus itu berdosa nggak menurut kamu? Aduh ini orang. Dulu dong, sabar dulu. Kalau kita bapak emaknya manusia, Yesus bapaknya bukan manusia. Makanya dia tidak bisa dikatakan 100% manusia karena bapaknya bukan manusia, bukan dari manusia seperti kau dong, bukan dari Maria, tubuh dan darahnya. Kalau memang bukan manusia 100%, ngawur kamu di situ. Kalau enggak dari Maria, di mana dia bisa jadi penebus mati di kayu salib? Kalau Allah bisa jadi penebus karena nggak bisa mati. Makanya kerancuan PSBN yang kamu yang hancur kami. Juru selamat kami Tuhan itu sendiri. Ini kalau Yesus Tuhan yang mengatakan, ya seperti bisa menjelaskan. Berilah namanya Yesus Kristus. Dia yang mengampuni dosa umatnya. Dagingnya semua juga kalau bisa itu ilahi, nggak bisa mati. Nggak bisa jadi dari roh dari atau disebut darah daging ilahi. Kan baru kita lihat yang ketiga dong kami. Dia kamu makan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia tidak ilahi masa bisa bangkit? Kalau kamu dikubur 3 hari, kamu dimakan bangkai, dimakan cacing, pengumumannya dibangkai. Dia kan bangkit pada hari ketiga rumah itu. Tahu ya, ya dengerin dulu penjelasan saya. Yesus itu benar-benar PSBN suaranya nggak jelas ya. Kalau dia tidak ilahi, dia bisa bangun ya pada hari ketiga. Coba kamu jawab. Ya, jadi Yesus. Kamu jawab dulu. Kalau nggak usah kita lanjutkan diskusi ini. Kalau dia bukan ilahi, masa dia bangkit pada hari ketiga? Silakan. Yesus bangkit ketika dia ilahi, Roh Kudus masuk ke dalam dirinya waktu dibaptis. Waktu dibaptis berarti itu masih bagian dari kenosis, bukan atau iya? Ya atau bukan? Ya, selama di kenosis, dia itu tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Dia waktu di kenosis kamu bilang ilahi barusan ketika dia dibaptis. Tadi kau bilang dia tidak punya kuasa apa-apa selama dia berkenosis. Iya. Yesus selama berkenosis tidak punya kuasa apa-apa. Dari mana kuasanya? Dari Roh Kudus yang masuk ke dalam dirinya. Itulah Roh Bapa yang Yesus berkata, aku tidak bisa apa-apa. Bapa yang melakukan semuanya. Itu Roh Kudus, Roh Bapa yang masuk, yang memberi. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ada firman Tuhan begitu, gimana itu? Iya, ada karena masuk ke dalam dirinya. Iya, bukan cuma Bapa di dalam Yesus juga ada di dalam Bapa. Gimana deh? Iya. Mereka katanya satu roh. Yang satu rohnya di kenosis, Roh Kudus yang masuk Roh Bapa itu penuh kuasa. Makanya iya, tetapi Yesus juga di dalam Bapa. Bukan cuma Bapa di dalam Yesus.
Iya, saya nggak menolak itu. Jadi saya hanya menjelaskan, kuasa Yesus dari mana? Dari Roh Kudus yang masuk ke dalam dirinya. Makanya dia bisa membangkitkan orang hidup, bisa. Kamu pernah dengar firman Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Iya, memang dia membaptisnya ada Roh Kudus di dalam dirinya, ada Roh Bapa di dalam dirinya. Nah, dengerin dulu. Yesus membaptis dalam namanya. Iya, dalam nama dia kuasanya kan kuasa Bapa. Kuasa Bapa adalah kuasa dirinya. Sama pengertiannya. Ya sekarang kenapa kamu coba Bapa yang tidak terlihat di surga, Yesus yang terlihat ada di bumi? Gimana kamu itu? Padahal firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16:32, aku dengan Bapa tidak pernah berpisah. Kenapa kamu pisahkan? Iya, karena dia jadi manusia, Yohanes 5:25. Iya, kenapa kamu pisahkan? Tidak ada dasar Alkitabnya. Yohanes 5:25. Jadi dia berdosa apakah Bapa tidak ada dalam dirinya? Yohanes 5:26. Pernah Yesus berubah urusan sama selama-lamanya, nggak pernah itu. Yohanes 5:26 seperti Bapa punya kehidupannya sendiri, dia pun memberikan kehidupan kepada Yesus. Ada Yesus sebagai manusia. Makanya waktu itu sama, itu artinya kami tahu ada bedanya. Waktu kristologi Yesus bukan Bapa. Karena dia hidup sebagai manusia. Makanya Yohanes 17 ayat 1 dan 5 Yesus berkata, Bapa kapanmu. Dan enamnya kamu baca. Ya silakan dulu. Ya, siapa nama lupa aku namamu bro. Nama pembaru bro. Nah, ayo, kamu udah berantakan dari tadi dulu sawi dengan Mustafa penjelasanmu menghantam dirimu sendiri. Silakan, Jul, silakan Jul. Jul, silakan Jul. Apa sesungguhnya Dukanisme itu? Kalau tidak dilakukan di pura-pura Yesus jadi manusia. Penjelasannya nggak? Penjelasan begini bro. Yesus itu jangan dulu ya. Sebentar dulu. Kenapa saya bilang kamu Dukanisme? Sebentar dulu. Jangan potong. Iya, penjelasanmu hanya saya tanya, apa yang kau jelaskan, bukan saya potong. Begini, kenapa saya tuduh kamu Dukanisme? Karena begini penjelasanmu sahabatku Dukawi. Yesus itu bukan manusia 100% seperti kita. Itu satu. Yang kedua, kemudian dari manusia. Dari Maria, itu Dukanisme. Dan kamu paham, berarti kan lebih dulu itu Dukanisme selama ini kamu tidak paham, hanya menuduh saja. Itu kamu pahamin, kamu Dukanisme, aku itu. Lanjut. Dukanisme itu kalau dia datang sebagai sekarang saya pendalam kamu. Tubuh Yesus itu benar-benar nggak seperti tubuhmu, jawab, silakan. Nggak bisa seperti tubuh saya karena saya 100% manusia. Kamu jawab, tubuh Yesus itu benar-benar nggak sama dengan tubuhmu. Jawab Dukawi. Jangan potong ya. Ya, silakan. Tubuh Yesus bukan seperti saya. Aduh. Ya jawab aja. Tubuh Yesus bukan seperti saya, manusia 100%. Berarti Dukanisme kamu. Manusia Kristus. Kamu Dukanisme. Aduh kamu ini. Itu manusia Yesus berpura-pura. Kenapa dia bukan disebut manusia beneran? Dia benar manusia. Aduh. Dulu kamu ini. Nah, kalau Ben belajar lagi. Kalau dia tidak manusia 100%, baru kamu tidak Dukanisme. Itu dengerin dong. Boleh saya ngomong? Jawab sekarang, tubuh Yesus benar-benar manusia seperti tubuh kau, jawab. Saya jawab, jangan dipotong. Iya, silakan jawab. Iya. Yesus itu tubuhnya seperti saya, tapi bukan 100% manusia. Perbedaannya di mana? Tubuh itu berpura-pura menjadi manusia 100%.
Tunggu Tunggu dulu silakan itu. Kamu ini lahir orang kamu humanisme. Tunggu dulu dong. Kenapa Yesus tidak bisa 100% saya yang seperti saya? Karena kalau 100% seperti saya, dia tidak bisa jadi penebus. Karena sama seperti saya Nabi Muhammad manusia 100%, kemudian Muhammad dari Maria dan darahnya. Kamu bangga itu. Saya Kamu mau bicara ini, dipotong makanya kamu sekolah. PSBN. Kalau orang ngomong jangan dipotong dulu dong. Udah selesai kak poinmu, nggak usah kamu perjelas. Kamu selesai. PSBN ngerti artinya manusia Kristus gak? Ya saya tanya, Yesus itu manusia 100% yang seperti manusia dia. Aku tidak tanya manusia Kristus. Ya aku ada, Yesus itu pura-pura menjadi manusia. Jangan. Benar-benar dia jadi manusia, tapi tidak bisa seperti 100% Tidak boleh deh. Tetapinya berarti kamu lokalisme. Aduh, kalau dokterisme itu bukan manusia, Berpura-pura menjadi manusia, tidak benar-benar menjadi manusia. Logikawi. Makanya kamu jangan sampai terbodoh kamu ini. Aduh, PSBN. Ya kamu udah yakin kamu itu lokalisme. Yang di bawah sudah dengar banyak ini. Itu kelihatannya Jadi kamu bilang tapi manusia juga sama punya musuh. Darah dan darah manusia itu satu. Yang kedua, kamu bilang komunis nggak benar-benar menjadi manusia. Lokalisme. Ada 2-0 kamu dah. Kamu di situ. Silakan Jul, mau ditanya nggak? 2-0. Tuh itu kok suaranya kok beleng ya, suaranya ya, nggak dengar. Tuh itu kok. Silakan Jul, kencangkan suaramu. Halo. Silakan Jul, kencangkan suaramu. Oke. Bang, soal logika, halo logika. ya suaranya berisik, suara PSBN double. Ini suara saya ini. Iya double bang, double. Ribut. Ini suara saya, masa double? Ya silakan, mau tanya apa? Halo, udah? Iya. Silakan, mau tanya apa? Oke. Kamu tadi bilang kan Yesus itu kan manusia. Iya, abang bilang kan Yesus itu kan Halo. Ya, silakan. Udah Silakan udah dengar sama dengan kamu. Doubling lo bang, doubling. Bentar, aku turun dulu ya, turun dulu. Bentar, Ya, oke, silakan. doubling kali, bentar. Itu suara saya doubling nggak di teman kamu? PSBN suaranya tadi nggak kedengeran, doubling. Doubling? Percuma dong dari tadi diskusinya dia. Makanya PSBN saya bilang gantian ngomongnya, PSBN ngoceh terus. Kamu yang ngoceh dari tadi, malah PSBN dari kamu ngajar, gimana sih kamu? Iya, keluar dulu dah. Dubbing nggak bagus suara PSBN. Yang jelas kita telepon ya, yang selamatkan manusia. Lalu yang kedua, dia adalah dogmatisme ya, si logikawi. Ya, shalom juga. Ya, suara saya doblin nggak kawan-kawan ya? Sayang banget itu. Ya, penyiasat dia dari zaman ya begitulah. Dia nuduh orang penyiasat dia yang tersesat dan menyesatkan. Ya, jadi teman-temanku, memang
saya juga kadang gampang ya. Kalau orang tanpa dibekali sekolah Alkitab dengan teologi ya, langsung jadi pengajar di Depok ini rawan sekali menjadi pengajar yang keliru ya, walau berproses ya, walau berproses. Cuma kalau tidak dibarengi dengan kemampuan apa namanya ya, akademis, memang rawan. Seperti Jul ini. Jul gimana? Masih dengar nggak suara saya? Jul? Apa dengar? Aku terus Jul. Dengar nggak? Suara saya dengar nggak? Enggak, aman. Oh, berarti si logikawi. Aman. Iya. Ya, terima kasih buat feedbacknya dari bawah ya. Gimana kabarnya? Baik. Selamat tahun baru, Jul. Selamat tahun baru, Bang. Aku nih, Bang. Bukan si dulu. Ini siapa ini? Israel? Iya. Oh, Israel. Ya, selamat tahun baru ya sahabatku ya. Selamat tahun baru, sahabatku. Iya. Puji Tuhan, gimana kabarnya di Sumatera Utara? Bang. Tadi aku ngomong apa? Tadi kan itu kan manusia. Itu ya, mana tertulis gitu loh. Blame orangnya tadi. Iya. Jadi memang ya begitulah. Jadi dari dulu dia itu selalu menuduh kita ini penyesat. Ya, tapi setelah saya ulik-ulik, dia yang sesat. Ya, alifnya kalau kamu punya ilmu silahkan naik alifnya. Ini orang kita atau bukan alifnya? Ya. Ayo, perhitungan aku penyembah dengan Tuhan, silahkan naik. Yang di luar GO itu semua sama aja ya, di luar GO. Yang berkata bahwa Yesus Tuhan kedua, pribadi kedua sama. Abad S06, SSC, Tunggal Maha Sesat, Unitarian, sama saja. Yudaism sama semua itu. Yang merendahkan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, yang adalah Yehovah, yang adalah Bapa itu panggilan berhala. Ya, seperti logika kami tadi, ada Yesus yang bisa dilihat, ada Yesus tidak bisa dilihat. Aduh, Tuhanku Yesus. Iya, ya silakan aja kamu naik alihnya ke atas kalau punya ilmu. Kamu terus di bawah. Kami harus punya ilmu ya, jangan cuma tahunya mau hujat. Hari ini saya menjadi Tritunggal. Kalau bisa kamu tunjukkan di ada produk buku dari PLTD ada kata Tritunggal. Silakan. Kalau ada apa lagi Tritunggal Maha Kudus, satu keluarga, satu jemaat saya bawa semua menjadi Tritunggal semua. Silakan. Karena Tritunggal itu tidak tangan berhala, itu adalah ajaran Helenistik. Dari ajaran Helenisme tidak ada bedanya dengan ajaran Hercules. Hercules itu setengah dewa, tubuhnya setengah manusia. Itulah terminologi itu yang dipakai oleh seorang Platonisme. Nanti yang dipakai dengan yang dilanjutkan oleh Valentinus, ya lanjut nanti diajarkan oleh namanya siapa itu namanya Tertullianus itu, ya. Jadi ajaran paganisme masuk ke dalam gereja. Makanya ajaran Tritunggal itu, karena ajaran Tritunggal, paham Tritunggal, ada kurang lebih
60 juta manusia dibunuh mulai dari abad awal sampai abad pertengahan sampai hari ini. Kalau Pastamir ada di abad ini sudah dimakan ilmu. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau ini dari Tuhan, ajaran kungfu ini, masa dia melenyapkan nyawa orang yang benar aja? Kan lucu. Silakan Israel, apa yang Anda mau narasikan? Itu saja gimana terus gimana tunjukkan ayatnya berapa jangan solusi. Iya, aku jawab kamu yang bertanya. Jadi ajaran JO itu adalah ajaran monoteisme orang Israel. Cuma bedanya orang Israel tidak percaya Yokeba berkorupsi dalam diri Yesua Masih Yesus Kristus itu doang. Tapi di dalam keesaan keehatan sama. Jadi yang memberi otoritas kepada kami adalah Bible dari KL sampai PB. Semua Israel Yokeba Elohim Yokeba Ehad ulangan Arab yang keempat. Itu di PL. Di PB-nya Yesus ngomong dengan Israel di Markus 12 ayat 19 sampai 33. Tuhan kita itu Ehad Esa. Itu yang memberi otoritas kepada kami. Jesus only ini. Ya, oke. Jadi mulai dari awal penciptaan manusia atau sejak dari awal dari Alfa dan Omega, Tuhan itu hanya satu. Nama Tuhan mau bikin gotong royong mahasiswa lucu kami ini. Masa Tuhan gotong royong? Tuhan itu cuma satu. Iya dong. Kalau Tuhan berkata di dalam kita ada mengatakan dia mengatakan manusia. Itu yang mengatakan dia hamba. Hidup dia satu. Silakannya Israel, kalau Tuhan itu menjadi manusia 100%, silakannya ya. Maka tuduhan saudara kita Islam betul bahwa kita mempertuhankan manusia, juru selamat kita manusia. Lalu yang kedua, kalau Tuhan itu Tritunggal, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Anda jangan malu kalau saudara kita Muslim bilang satu, kalian mempertuhankan manusia. Yang kedua, Tuhan kalian lebih dari satu. Tiga. Lalu yang ketiga, Tuhan kalian ciptaan. Ayo. Tadi coba kamu dengar. Aku kuliah. Apa dia belajar loh. Tuhan itu tidak manusia loh. Iya. Manusia. Salah. Belajarin dia siapa dia. Kalau memang tadi ini mana ya kita bahas satu persatu. Orang Islam aja tidak ngakui Yesus ada manusia. Masa orang Kristen yang ngakui Yesus itu Ruhullah dan Kalimatullah. Masa Kristen sendiri bilang Yesus manusia. Manusia tidur. Dia manusia. Kalau memang dia manusia, mana? Lama belajar di kita percaya itu manusia. Jangan disebut dengan Yesus manusia. Di atas. Ya silakan yang berani dengan Israel
dalam tidak sama tunjukkan Allah Yesus ada manusia. Bukan. Ya. Tadi logikawi Noe bilang ya, jadi tahu selamat bergabung sahabat. Logikawi bilang tadi bahwa juru selamatnya manusia. Nah, yang kedua, tadi dia bilang bahwa Yesus tidak benar-benar manusia. Berarti dia adalah doketisme. Kalau kita jelas, Yesus tidak menjadi manusia, menjadi seperti manusia. Kenapa menjadi seperti manusia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jangan dibalik-balik. Bukan Tuhan yang mencipta manusia, tapi manusialah mencipta gambar wujud Tuhan. Selamat bergabung jadi tahu, selamat tahun baru, brother. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru, brother. Ya. Ini bahas ini. Ini bang. Semuanya belajar di tempat Indonesia. Itu ada topiknya itu. Itu ada topiknya, aku bikin di atas. Dari janji Jadi GO itu ada gerejanya. Jadi kalau ada tuduhan orang, di mana gereja GO? Nah, begitu. Yo, silakan. Orang-orang dari tunggal. Ya, silakan. Mau naik di atas request. Itu ada topiknya di atas kepala saya. Oh iya. Iya. Kalau si ini yang teman satu ini pemahamannya GO atau itu Dia dari tunggal katanya tadi barusan. Oh berarti Tuhan ini manusia ya? Silakan Israel, diskusi kalian berdua, silakan. Ya. Israel. Tuhan kamu manusia ya? Namanya Israel, akunnya dia Israel. Itu bahasa Ibrani itu. Halo. Apakah kamu percaya manusia seperti Tuhan? Dia tidak percaya. Cuma dia percaya dari tunggal Tuhan itu. Jadi tahu. Kalau percaya Tuhan berarti manusia. Nah itu pula perbedaannya. Inilah yang kalian coba diskusi lah. Silakan Israel, diskusi sama Juni tahu nih. Iya. Ayo, coba jelaskan bahwa Tuhan kamu itu benar-benar manusia dan benar-benar Elohim. Gimana menjelaskan? Berarti Tuhan itu kawin ya, punya anak, dengan keluarga. Benar nggak? Monitor Israel, sahabatku. Monitor. Kayaknya dia jauh dari Frankfurt itu. Ya teman-teman Tritunggal, yang
SSC, ya. Yuk, silakan naik. Harus bantah konsep baptisan yang dikatakan oleh Yesus. Ya, Amun Fali membantahnya itu kita harus ke original teksnya, brother. Kalau di terjemahannya LAI tidak jelas dengan English translation, terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah ya. Kalau di dalam naskah itu benar-benar naskah aslinya, salinan dari naskah aslinya. Baptislah mereka di bulan. Ya, nimit dulu, jadi tahu. Aku jelaskan, ya. Baptislah mereka di dalam satu nama. Di dalam original teksnya begitu. Bukan di dalam nama-nama. Ya, baptislah mereka dalam satu nama. Makanya ditulis di sana kata onoma, satu nama. Satu nama itu maksudnya siapa? Ya, Yesus Kristus. Lalu kenapa di sana baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Karena para murid itu sudah tahu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Ya, kamu catat ayat-ayatnya biar kamu jangan gagal paham. Nama Bapa itu siapa? Yohanes 17 ayat 6. Catat. Adalah Yesus Kristus. Oke? Nama Sang Putra itu, nama Anak itu siapa? Catat ayatnya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Nama Anak itu adalah Yesus Kristus. Nama Roh Kudus itu siapa? Catat ayatnya. Yohanes 14:26. Namanya Yesus Kristus. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan nama, itu gelar. Coba di Pastor Ben. Namanya Ben, gelarnya pendeta, gembala, pengusaha. Contohnya, saya suruh anak saya beli mobil. Nah, belikan mobil atas nama papi ke showroom di Jakarta. Ya, anak saya tahu bahwa PBKB STNK atas nama saya. Nama saya sama, Ben. Dia tidak akan tulis nama pendeta, gelar pendeta, gelar gembala. Karena sebelum rasa itu, Yesus bilang, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Murid siapa? Muridku, murid Yesus. Itu namanya singular. Sebabnya di dalam amanat agung itu, para murid-murid 8 peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh para murid rasul-rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi mereka membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Ada 8 peristiwa itu. Satu ayat-ayat saya kasih kamu, dan saya benar-benar saya kasih 8 ayat, bahkan lebih, di dalam Kisah 2 ayat 38. Iya, Kisah 2:38. Saya tambahin ayatnya. Ya, saya lebih suka ada dalilnya ya. Iya, lalu di ayat yang lain, di dalam Kisah 8 ayat 16-17, akan itu. Jadi para nasional yang berbaptis dalam nama Israel tidak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus bukan nama. Ya. Peristiwa pertama membaptis itu adalah Kisah 2:38 itu tadi adalah orang Yahudi dibaptis dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi pertama sekali menjadi Kristen. Yang kedua, orang-orang Kristen Samaria, Israel Utara.
Itu tadi di dalam Kisah 8 ayat 16-17. Satu ayat lagi, ya orang bukan Yahudi, berarti di luar Israel. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 48. Kisah 10 ayat 48. Orang bukan Yahudi dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu ada ayat-ayatnya. Lalu Master Ben, kok Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus para murid, para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus? Mereka membangkang, mereka menolak ajaran Yesus. Tidak, mereka membaptis di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Nama Tuhan perjanjian lama kan bukan Yeshua HaMashiach, tapi Yod-He-Vah-He, 4 huruf suci, Yod-He-Vah-He. Di dalam nama Yeshua HaMashiach itu ada 4 abjad itu, Yod, Ye, Yehe, Yehesu, Yod-He-U. Itu bisa dilafalkan U, Hamasyiahnya He. Jadi ada Yod-He-Vah-He. Jadi ada di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sebabnya secara perlambar, Yod-He-Vah-He itu artinya Yod itu tangan, He itu lihat, Vav itu paku, He itu lihat. Ini bukan cocok biologi, makanya belajar perlu antropologi budaya semiotik. Antropologi budaya semiotik Israel pelajari aksara-aksara yang berarti itu punya makna, punya lambang. Yod itu tangan, He itu lihat, Ab itu paku, He itu lihat. Jadi kalau dirangkai menjadi kalimat lihat tangan yang paku, itu artinya Yod He Vah-He itu. Oke, silakan kawan-kawan. Oh dibacain, dibacain katanya ya. Ya 2 ayat saya baca ya. Gak apa-apa. Kacamata dulu. Nih permintaan membagi ya. Jadi para rasul hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2:38 dan 41. Jawab kepada mereka, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya. Yang pertama itu, yang kedua itu membaptiskan orang Yahudi. Yang kedua, orang Samaria, Israel Utara. Kisah 8 ayat 16-17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini terjemahannya jalan deh, salah ini sebenarnya. Ya, harusnya Roh Kudus ya belum turun atas mereka karena mereka belum dibaptis. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Aduh, saya salah lagi. Saya harus cari data yang benar. Tapi jelas ini mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ketiga, 3 ayat ya. Kisah 10:48. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, ya. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Catat ayat-ayatnya, Mulfari, supaya kamu jangan dulu ya. 1. Nama Bapa siapa? Karena Bapa bukan nama, itu benar. Catat ayatnya. Nama Bapa itu adalah Yesus Kristus.
Yohanes 17 ayat 6. Nah kan itu nama Bapa dan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 6. Nggak usah kamu suruh baca sampai Testament. Yang kedua, nama Sang Putra siapa? Yesus Kristus. Kamu baca Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Nama Roh Kudus siapa? Yesus Kristus. Kamu catat Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 26. Ya? Oke, tinggalkan itu ajaran paganisme ritual. Itu ajaran paganisme itu. Lanjut kawan-kawan. Ada yang mau menarasi silakan. Ya, karena kita membongkar ajaran sesat selama 1.300 tahun paganisme Tritunggal itu. Karena buat orang Israel hanya satu Tuhan. Shema Israel Adonai Elohim Adonai datang fungsi dibikin Tuhan tiga. Datang tertulis harus dibikin Tuhan tiga. Satu hakikat tiga pribadi. Makanya orang Israel ludahin kekristenan ini. Jangan deh menghina Tuhan kami hemafik. Tuhan kami hanya satu. Kalian bikin tiga. Dan ingat bahwa Tritunggal itu adalah ciptaan gereja Katolik. Jadi Protestan maha sesat harusnya jangan contoh ajaran Katolik, ya. Oke. Yang Yesus itu adalah itu. Makanya ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan buat Yotepape. Apa tadi Yotepape itu? Lihat tangan yang tersalib, lihat tangan yang terpaku dan yang tersalib itu. Jadi ajaran Tritunggal itu adalah halusinasi yang diciptakan untuk menyesatkan kekristenan. Makanya banyak orang meninggalkan kekristenan, termasuk NT06, termasuk agnostik, ateis. Karena nggak masuk akal. Satu dibilang tiga, tiga dibilang satu. Ibarat kamu nyolong gorengan, udah makan tiga, tapi ngaku satu. Itulah ajaran kufur, nggak jujur, dari jujur. Jadi batu sandungan, betul. Oleh karena kamulah nama Tuhan dinista. Oleh karena kekristenan ini. Kalau saya menerima dengan saudara kita Muslim, selesai, nggak lama, nggak usah 2 menit selesai. Kamu kalau menerima sama tunggu, habis kamu digoreng. Tuhanmu manusia, bukan. Anda tunggu. Tapi kalau dengan kami berdiskusi, iya manusia, 100%. Lalu nanti Islam tanya, kamu menyembah dengan Tuhan? Punya Tuhan juga? Tidak. Anda tunggu. Tapi di hadapan kami, Tuhan kami tidak. Jadi memang batu sandungan, memalukan. Ingat, kalau ajaran Tritunggal ada nyawa yang melayang kurang lebih 60 juta di muka bumi ini. Siapa yang menentang ajaran itu dibahas hidup-hidup, dia anak tema, ya, lalu diekskomunikasi, lalu dibunuh, dikejar. Karena menolak ajaran itu. Kalau itu dari Tuhan tidak mungkin orang dibunuh. Yang berbagi, kamu harus tahu sejarah ya. Jangan hanya typing begitu. Kamu naik aja pun bagi berani nggak naik? Jangan cuma beli typing ya, tapi harus bisa membantah. Jangan cuma jadi persoalannya adalah doktrinal. Doktrinal itu adalah ajaran yang sudah terpatri di dalam otak manusia.
Ya, pokoknya apapun yang terjadi, ajaran Tritunggal itu udah pasti yang paling benar. Padahal Alkitab tidak pernah catat itu, tidak pernah tulis itu. Ya, jadi fanatisme yang sudah luar biasa. Ya, sama dengan ateisme, komunisme, tidak ada Tuhan. Dipaksakan orang tidak ada Tuhan. Dicekokin, akhirnya jadi mental blok. Kalau bukan Tritunggal, bukan Kristen, seperti itu, sebut pagi ini. Ada novel oneness, ya, nggak logis. Apanya nggak logis? Logiknya adalah Tuhan itu hanya satu. Itu logik yang pertama. Ya, logik yang kedua, Tuhan tidak pernah berdialog ala Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak pernah. Waktu peristiwa pembaptisan, waktu peristiwa hulu transfigurasi, waktu peristiwa Yesus bilang Bapa dan tangan kuserahkan nyawaku. Ketika Yesus ngomong contohnya, dalam tangan kuserahkan nyawaku Bapa, langsung Bapa bilang, siaplah. Tidak pernah. Atau ini aku kasih kepadanya lah aku makanan. Lalu dia bilang, siapa? Tidak ada itu. Itu logik yang kedua. Ya, logik yang ketiga. Kalau bukan Tuhan itu sendiri satu-satunya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Perhatikan. Ya, kalau bukan dia sendiri juru selamat itu, Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu ini lah saksi-saksiku, dan itulah firman Yud-He Waw-He. Siapa Yud-He Waw-He? Yud-He Waw-He itu adalah Yesus Kristus. Dan hamba-Ku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Makanya saya bilang I am Alpha and Omega. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, tidak ada, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Yud-He Waw-He, dan tidak ada juru selamat yang lain. Suatu Tritunggal memalukan, ciptakan Tuhan yang kedua, satu hakikat, tiga pribadi yang kedua menjadi juru selamat, memalukan. Padahal di sini tidak ada juru selamat yang lain yang dibentuk, yang dilahirkan tidak ada. Karena sebelum dia dilahirkan, dia sudah Tuhan juru selamat. Dilahirkan sebelum dilahirkan, dia Tuhan juru selamat. Tidak ada bedanya pra dan pasca gelosisnya. Dia tetap Tuhan itu. Tidak pernah dia tidak menjadi Tuhan. Dia Yud-He. Jadi bukan karena telah dilahirkan oleh Maria menjadikan tidak jadikan dia menjadi Tuhan atau dijadikan menjadi Tuhan. Itu ajaran paganisme, penyesatan itu. Oh enggak ada debat-debat ini enggak seru. Kalau diri kamu monitor, ada yang mau disampaikan silakan. Israel. Wah pada silent night ini bang. Naik aja umur pagi, tidak pernah surga kosong, ya. Ingat, Tuhan itu transenden, ya. Tuhan itu transenden. Ketika dia imanen, ya, dia tidak pernah tidak transenden, dia tetap transenden, ya. Karena Tuhan itu memenuhi surga bumi, bawah bumi, dan tubuh daripada kenosisnya itu, ya. Makanya Yesus Masih bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, ya. Paham itu. Jangan kau pakai Tuhan itu, jangan kau jadikan Tuhan jadi seperti bilangan. Tuhan
one itu only one, nobody one. Ada satu saja. Yang satu itu menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaan, kebesarannya, kehebatannya. Jadi kau pilih bapak itu ada di surga, anak itu ada di bumi. Kau pilih Tuhan itu. Tuhan bukan begitu. Itu namanya Tuhan berbeda kata orang Batak. Ya, itu namanya Tuhan azan. Ya, thank you Pak Guru. Ya, naiklah ngajar di sini. Atau ada urusan lain, silahkan. Capek juga teman-teman. Nggak ada yang mau naik. Tidak. Kami tidak mau menyatakan diri Protestan. Kami di gereja GO. Kami percaya Tuhan itu Esa, Ehad. Kalau Tritunggal itu mereka percaya Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Ya. Oke. Rami balikin. Mandi dulu. Namun pagi, makanya kamu belajar original text-nya. Kita ini korban terjemahan. Di dalam ELA itu kan tungsung semua. Dan ingat, buku yang paling laku dijual, kau tahu Alkitab itu buku. Setiap hari beberapa eksemplar yang bisa dijual. Kalau sempat orang-orang tungsung mengkhianati isi daripada LA itu, Alkitab itu tidak laku. Jadi makanya ada beberapa ayat bahkan dikurangi, bukan cuma terjemahannya yang diserokan, tapi ada ayat yang dikurangi. Ya, mengerikan itu. Silakan yang mau bernarasi, silakan dengan diri kau. Ada yang mau disampaikan, silakan. Nanti bang. Ya. Jadi jangan pernah kalian menganggap Tuhan itu bagaikan lampu otomatis ya. Menyala di malam hari, mati di siang hari. Enggak ada itu. Ya, Tuhan itu tetap eksis, tetap sama dahulu sampai selama-lamanya. Tuhan Israel tidak pernah satu menjadi dua menjadi tiga, tidak pernah itu. Itu ajaran pagan. Ya, Tuhan Israel hanya satu. Sebenarnya itulah credo pengakuan iman kita Kristen, bukan pengakuan iman Rasuli yang dibuat-buat, yang dibacakan di gereja tungsung setiap minggu itu. Di mana para rasul bersaksi dengan pernyataan itu? Ayo. Iya. Emang yang pikir mana lebih besar kebutuhan daripada surga berbagai? Coba punya. Mana lebih besar surga atau kebutuhan? Yang mana istilah kebutuhan? Silakan, teman pagi. Ya, teman-teman. Jadi berhenti juga lah mencatut nama para rasul. Dengan cara apa? Ya, dengan istilah pengakuan iman rasuli. Ke-12 butir itu. Di mana para rasul pernah menyaksikan itu? Di mana para rasul pernah mengakui itu? Tidak ada itu. Harusnya credo kita Ulangan 6 yang keempat. Cukup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Israel. Tuhan Israel adalah Tuhan kita. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan kita itu satu. Ya, pahami Tuhan berbagi.
menjadikan Tuhan yang satu menjadi tiga. Itu ajaran aganisme, ajaran platonisme, neoplatonisme. Gitu. Jadi Tuhan kita tidak pernah on off ya. Coba jawab, itu tadi Munfangi, mana lebih besar surga daripada Tuhan? Selamat jawab. Jadi jiwa ini logik ya, bukan nggak logik, justru Tuhan itu nggak logik, ya. Ajaran dari Tunggal dapat dibedakan, nggak dapat dipisahkan dengan Fandi. Lalu kamu di sini tarifin, ya. Sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan surganya, dia hanya mengutus firman-Nya yang menjadi berarti mana bisa Bapa dengan firman-Nya. Konsep perhitungan tidak pernah Bapa dengan Sang Putra itu bisa, tidak pernah. Maka Yesus bilang, Bapa dalam aku dalam Bapa. Kamu meninggalkan aku seorang diri, Bapa tidak pernah meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Ngomong kamu Munfangi, ya. Catat ayat-ayatnya. Yohanes 16 ayat 32, ya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Pastor Beli itu bukan hanya apa ya ngomong, tetapi semua ada buktinya. Kami jiwa ini logik, bukan dengan logik. Jadi Yesus itu adalah yang hebat itu. Karena saya menjelaskan. Nubuatan buat Yohanes Pembaptis dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Kalau saya terjemahkan dalam original teksnya harusnya begini. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yod-He, Waw-He. Luruskanlah di padang belakang jalan raya bagi Elohim kita. Siapa Yod-He, Waw-He? Yesus itu yang dipersiapkan oleh pembaptisan ini sambil jalan bagi dia. Ya, ini biblika amat, tidak pernah arang itu. Ya, yang mau naik request di bawah. Kalau nggak Mas sudah dulu, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya. Kalau nggak typing di bawah, biar Pastor Ben jawab. Ya, Yomane Abraham and Joseph, he was seen by Israel and was right. Ya betul, teman-teman Abraham ada Yesus sudah. Ya, Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku.
dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ya, betul. Iya, jadi yang masuk surga itu berbagi sedikit. Ya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Berbagi jalan melebar. Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Yang paling banyak dibunuh ajaran Tritunggal adalah pemahaman di semester ini. Mungkin berapa juta yang dibunuh karena menentang ajaran Hagan berhala Tritunggal itu. Ya, diekskomunikasi, dianatema, terus baru dibunuh. Mengerikan itu. Itu sejarah kelam gereja ya. Kamu tahu nama bom yang membom Hiroshima dan Nagasaki? Pencipta bom itu kan Oppenheimer. Membuat nama bomnya itu Trinity. Saya nanya kamu, apa sih filosofi kenapa bom atom dibikin namanya Trinity? Kita sendiri itu berbagi. Ya, apa tujuannya? Mana-mana kalau memang tidak ada lagi yang mau diskusi atau berdebat dengan Mr. Ben, semoga ajaran yang biblikal, ajaran yang disampaikan Mr. Ben dan topik gereja GIO hari ini boleh memperluas, memperlebar wawasan kekristenan kita. Tugas kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang teolog, harus kuat di dalam bahasa. Yang kedua, harus kuat di dalam sejarah. Lalu yang ketiga, harus kuat di dalam filsafat. Ya. Lalu yang keempat, harus kuat di dalam bahasa. Ya. Jadi kalau seorang pendeta ngomong membawa original pun dia tidak tahu, padahal udah S1, S2, nggak ngerti bahasa Ibrani, Yunani, ya, jangan dengarkan itu pendeta. Makanya dia hanya pendeta terjemahan, ya. Oke. Semoga bermanfaat. Saya bersama dari kota Tangerang, carilah kebenaran bukan pembenaran. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kebenaran. Bila anak itu yang adalah sekaligus Bapa itu membenarkan kamu benar-benar merdeka. Salam satu Tuhan, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang tidak satu itu berhala. Jadi Tuhan itu adalah ajaran paganisme berhala. Shalom, shalom, shalom.